Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Tentunya bersama saya Alda yang paling ganteng. Anjay. Dan pastinya bersama saya Andri yang paling lucu. Mau gak ini belum gak? Lucu apa artinya lucu? Lucu. Luka tapi apa ya? Macu. Garing gitu aja disambung-sambung. Katulahnya, baiklah. Baiklah. Oke, jadi kali ini kawan kumis. Jadi gini ya teman-teman. Jadi si gayu ini si gayu. Dari Inun. Jadi ini teman-teman. Gini teman-teman. Kami Kumis Podcast itu Ya. dapat cerita ya dari salah satu pengirim yang dikirim oleh Sodik ya, betul kan? Sodik. Sama Sodik. Jadi dia itu katanya Sodik mau sidik sih. Sodik mau menceritakan tentang kisah yang ia alami, yang pastinya kejadian mistis ya, pada saat ia melewati di jalan yang begitu terkenal nih. Pasti pada tahu kalau Gimana tuh Nal? Jawa Barat ini Iya pasti ada. di Tanjakan Emen. Tepatnya berada di Tepatnya Subang ya. Subang. Kalian juga pasti pernah tahu apa itu Tanjakan Emen. Ya, mungkin juga pernah melewati Nal, cuman Ya. mungkin siang atau ya lagi rame-ramenya mungkin ya. Soalnya saya sendiri kan pernah juga ngelewatin tuh. Cuman alhamdulillahnya belum pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Sodik ini. Ya gua juga pernah sih, cuman ya malam dan emang sih alhamdulillah kagak ada apa-apa lah. Ya, dan makanya ini adalah cerita yang menarik untuk diangkat ya di Kumis Podcast ini. Gitu. Cerita dari Sodik waktu perjalanan dan melewati Tanjakan Emen. Oke, mungkin seperti biasa nanti Bang Andri yang akan ceritain untuk Tapi kalian ini semua. ke Sodik ganasnya masih ada gak? Ganas ngora ya. Ganas suara. Kayaknya langsung aja deh diceritain ya biar pada nggak penasaran lagi. Boleh langsung aja ya. Jadi nah, Sodik ini seorang pemuda di kota Bandung. Dia itu ingin jalan-jalan ke kota Subang. Pada awal ceritanya itu tuh malam Jumat nah. Malam Jumat. Malam Jumat. Nah berangkatnya tuh sore hari di kota Bandung tuh. Kan jarak paling 2 jam 3 jam lah ya. Jarak dari Bandung ke Subang. Ini ceritanya pada saat pulang atau pada saat pergi? Ini pada saat pergi pada dan saat pulang juga merasakan lagi. Waduh, double ya. Iya, gue juga ini bacanya sedikit meringkak. Lanjut. Nah, jadi di Sodik ini berangkat pukul 4 sore mengendarai minibus lah. Oh, berarti pakai kendaraan umum ya kan? Enggak, kendaraan pribadi, minibus. Oh, cuman dia punya minibus itu. Ya, Avanza juga kan itu minibus yang. Oh, gitu. Ya pokoknya gue baru tahu ya penumpang. Kirain gua kayak mobil travel gitu. Ya, ya iya itu juga minibus. sama ya. Ya pokoknya kriterianya dari apa ya 8 penumpang itu tuh udah kesebut minibus. Jadi gitu teman-teman. Belum Edukasi juga ya ini ya. Gua soalnya benar jujur gak tahu. Ya emang kayak gitu. Minibus itu tuh namanya. Oke. Nah, dia itu mengendarai ya sebut aja lah ya Avanza lah Sugane atau Avanza ngirim mobil ke harurangnya Buat explore ya. buat explore. Nah jadi ketika itu tuh dia pergi bersama 6 orang temannya. Oh, banyakan ya. Banyakan satu orang pacarnya lah bisa Mau ke dibilang. Subang itu mau kemana tuh tujuannya tuh? Ya tujuannya tuh ke rumah temennya. Oh, Ada acara ya kayak liwetan gitu. barudaknya dari dari well. Nah ini tuh si Sodik ini berangkat tehnya pokoknya ngagaskeun nah. Pukul 4 ya. Berangkat. Cuman agak macet tuh.
di daerah Lembang. Hmm. Daerah Lembang tuh agak macet. Ya mungkin Mau ke Tangkuban Perahu mungkin ya. mungkin pada mau ke Tangkuban Parahu lah. Mau memasuki weekend mungkin ya, malam Jumat. Mungkin, tapi rek naon atau gimana malam Jumat liburan. Ya bisa jadi, brother, yang di luar kota kan Oh iya ya. banyak juga. Pokoknya singkat cerita dia tuh kejebak macet lah. Kejebak macet. Nah, ketika berada di daerah atau lokasi, Hmm. tanyakan Emen, temennya tuh kan emang orang situ lah ya. Jadi nya orang Subanga asli gitu kan. Maksudnya di dalam mobil itu ada salah satu orang Subang gitu. Mhm. Oh, Nah, temannya tuh bilang, itu lempar cik eta alungkeun udud rokok ya lempar gitu. Karena rokok. memang sebuah apa ya, ritual, bukan ritual. Ya ritual sih, udah masuk ke Ritualnya. ritual. Heeh. Setiap orang yang melewati tanjakan MN harus melempar rokok Melempar gitu. rokok. Nantilah kita bahas itu Bang, Oke, ke di episode selanjutnya lah ya. oke, siap. Si temannya tuh ya kita panggil aja dengan nama samaran lah ya. Sebut saja Acep. Nah, si Acep ini bilang, Dik, itu tuh lemparin Rokok. rokok 3 batang, lemparin. Nah, ketika si Acep bilang itu tuh, si Sodik ini bilang, ah, naonan, mana ya, teu kudu lah, lebar, kalebar lebar. Ya kalau bahasa Indonesia itu, Janganlah gitu. ya ngapain lu, percaya kayak gitu, sayang lah ini rokok, orang susah juga warung gitu kan. Karena dia bilang kayak gitu, si Acep ini agak sinis nih ke Sadik. Sodik ini, agak sensi lah. Kayak gimana gitu. Ya gara-gara ucapannya seperti itu. Hmm. Nah terus si Acep ini bilang, lu mau selamat kagak sih? Udah turutin aja. Ah kagak ngapa-ngapa gitu kan. Kata si Sodik ini, udah nggak apa-apa lah. Percaya kayak gitu, waduh. Udah aja berangkat. Oh, Nah berarti enggak dilemparin tuh si rokoknya ya? enggak dilemparin. Nah ketika dia selang beberapa menit lah dia bilang kayak gitu, mobil si Sodik ini mogok Tiba-tiba tiba-tiba. setelah beberapa menit tadi itu. Iya, setelah beberapa menit dia bilang kayak gitu lagi kan, Hmm. mogok. Nah, di situ tuh si Sodik, aduh, ini mobil kenapa sih? Kayak orang baru diservis gitu. Hmm. Sodik turun lah ya, turun dari mobilnya. Dia lihat sekeliling, kok temen-temenan nggak ada motor, mobil atau kendaraan lah pokoknya yang lalu lalang nggak ada gitu. Temen-temenan Itu posisi sepi pokoknya. posisi udah jam berapa? Padahal itu masih ya bisa dibilang jam 7 jam 8 lah. Tapi Oh, nggak ada kok sepi banget gitu. Cerita ketika itu tuh ya udahlah dia benerin karena dia emang agak sedikit ngerti lah ya, tentang permesinan. Ya lihat aman-aman aja lah gitu kan. Ya cek-cek aja. Ah, ya udahlah tutup lagi si cupnya tuh. Cup mobil nah lain cup pop es. Cup mobil. dan domba update. Nah, makanya ditutup lagi. Di situ tuh dia nyalain rokok. Tuh ngomong ke si Acep, kunaon ya? Ini kenapa ya? Atau pedaku si Emen gitu? Sekarang ngajakin bari bari udut itu teh. Beri udut, beri Sambil gaya. sambil apa ya? Merokok. Merokok. Ya. Nah, Gila. Itu padahal nggak jauh ya dari nggak jauh dari tanyakan itu. eh, Si Acep ini agak emosi lah ya. Karena omongan dia kayak gitu. udah tau malam juga ya. Heeh. Gila. Udah Mungkin cerita. merasa karena banyakan juga mungkin ya. Oke ya. Tapi kayaknya karena ada ceweknya mungkin ya, jadi merasa wah berani lah gitu kan. Kan loba kan laki nu gitu sebenarnya anjing. Walaupun awalnya sih kan gede kawan itu kageruan. Ya, baturan mana gitu. Itu sih aing. Nah, oke lanjut. Udah maaf dik ya. Tadi maaf ya ini agak bercanda. Nah, ketika itu tuh Kak cerita kan agak jadi namanya pundung lah gitu.
Naon sih pundung bahasa Indonesia? Apa ya? Pundung apa ya? Naon ya? Baut, baut masih Baut Sunda. Sunda kele ya ya bete lah pokoknya namanya si Acep ini ke si sorry. Yang kedua kalinya ya kayak gitu. Pokoknya diam aja, diam tanpa kata teh gini. Terus dari teman-teman yang lain gimana tuh? Pokoknya pada diam. Berarti Jadi 6 orang itu masing-masing bawa ada beberapa bawa pasangan. aku nggak ikutan gitu. Hmm. Ketika itu tuh sontak si Acep ini agak kaget. Dia lihat ada rombongan yang jalan kaki gitu. Lumayan jalan kaki. Yang menghampiri dari bawah. Hmm. Dari bawah tanjakan gitu. Banyak kan itu sekitar 10 orangan lah. Cuman yang si Acep aneh itu kok bajunya tuh agak kotor, Lusuh lusuh gitu kayak. Ah ya udahlah, dia tuh diemin. Dia mencoba untuk tenang karena mungkin gengsi juga lah ya, takut di depan ceweknya gitu kan. Nah, dia tuh naik lagi ke mobil Yang turun si waktu itu Sodik doang. si Sodik doang. Oh, Dia tuh kan masih ngerokok kan, otomatis si jendela masih dibuka. Dia lihat ke spion, si rombongannya tuh nggak ada. Padahal jarak waktu ketika dia lihat dari luar tuh sama lihat dari dalam nggak begitu lama. Cuman ya tuh lihat, oh tiba-tiba nggak ada kok hilang. nggak ada. Dia coba cek lagi, lihat ke belakang dengan menoleh gitu, menoleh ke belakang nggak lihat dari spion. Oh, jendela gitu. Ya lihat ke belakang, bener nggak ada, beneran nggak ada. Oh ya udahlah. Tapi teman-teman yang lain lihat juga itu. Nah, ini tuh si Sodik itu nggak ngonfirmasi ke teman-temannya ya, nggak menanyakan hal itu gitu. Oh, gitu. Iya, takutnya disangka nakut-nakutin atau disangka apalah gitu. Jadi sendiri aja gitu. Mm-mm. Udah biarin. Lanjut. Nah, ketika itu tuh, ketika dia lagi santai gitu kan, dan kebetulan si ceweknya tuh ya agak manja lah ya, saling pelukan Oh gitu ya, lah di dalam dalam tuh. sebuah milik berdua. Iya, tuh. Kalau tiris-tiris teh jadi hanet Oh iya, gitu ya. dong, jelas. Aduh, si Sodik nggak bibit aing. Oke, lanjut. Nah, ketika ngerokok. Sambil ngerokok tuh. Dia itu dikagetkan dengan rombongan itu tuh ada lagi. Cuman udah ngelewatin. Bukan ngelewat. Ya, pokoknya bukan udah ngelewatin ya. Jadi, menuju melewati si mobil itu. Jadi masih setengah mobil lah gitu. Heeh. Nah, kok ada lagi gitu kan kata si Dengan tiba-tiba lagi Sodik ada ini. gitu ya. Tiba-tiba ada lagi. Cuman ketika kan itu tuh jendela masih kebuka ya. Nah, ketika pas-pasan dengan jendela itu, si Sodik tuh agak mendengar kayak bergumam gitulah si rombongan itu tuh kayak nggak tahu nyanyi nggak tahu apalah pokoknya. Rombongan itu tuh. Mm-mm. Gitu 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 gitu. Itu yang terlihat si rombongannya anak-anak apa Enggak dewasa, dewasa, apa gimana? dewasa. Ya pokoknya Rata itu. rata orang dewasa semua gitu. Ya kayak lu pernah lihat nggak rombongan yang bawa keranda gitulah gitu. Tapi ini nggak bawa keranda gitu. Oh, gitu. Cuman ini ya kayak gitulah rombongannya tuh ngebaris gitu. Warga gitu. Ya kayaknya ya nggak tahu lah pokoknya. Nah singkat cerita dia tuh lihat. Cuman salah satu orang yang di belakang rombongan itu noleh ke arah si Sodik. Noleh terus nunjuk Satu orang apa? satu orang. Oh, Satu orang cuman jadi ngedadak berhenti rombongan itu tuh ngedadak berhenti pas banget di depan mobilnya mobilnya. ngedadak berhenti dan yang menoleh ke belakang tuh yang paling belakang Sambil menoleh menunjuk kan? sambil menunjuk ke arah si Merinding kan? Sodik ya gue juga ini ngelinding aja Vivi ini. Vivi. dia pokoknya nunjuk di situ dia aneh tuh dia menanyakan ke teman-teman itu lu lihat kagak itu yang di depan yang mana kata teman-temannya tuh
Itu tuh yang nunjuk gua tuh rombongan, kan kagak ada. Nah, si Acep ini nyeletuk. mulai. Si Acep nyeletuk. Gua bilang apa? Lu harusnya nurutin apa kata gua. Mampus lu, kata si Acep. Udah kesel mungkin. Ah. Nah, si Sodik ini agak tertantang ya. Oh, emosi juga meningkat Kesel itu. juga ya. Karena omongan si Acep itu. Dia turun dari mobilnya. Dia mau samperin si yang nunjuk itu. Yang rombongan itu ya. Dia samperin sambil nyamperin tuh. Sia, anjing. Pokoknya gitulah. Ya marah ya. Ah. Nah, cuman ketika dia bilang kayak gitu tuh dia tuh kesandung ya kayak batu atau apalah gitu. Gak tahu gue gitu. Mungkin itu reaksi teman-temannya juga agak bingung mungkin ya, karena kan yang dilihat tuh nggak ada siapa-siapa, Ya. tapi si Sodik turun dan kesel gitu, Kesel. kayak marah gitu ya, Iya. sama orang yang nunjuk rombongan itu. Oke. Nah, dan dia tuh kan kesandung lah ya. Hmm. Kesandung otomatis dia lihat ke bawah dulu lah sebentar gitu karena melihat apa gitu kan. Ternyata oh batu. Ketika dia noleh lagi ke depan, rombongan itu tuh nggak ada. Ya ada lagi. Nah di situ dia tuh udah mulai Janggal ya. janggal banget lah gitu kan. Ini tuh bukan manusia. Langsung dia bergegas untuk masuk lagi ke dalam mobil. Di situ dia agak ngos-ngosan dan terlihat pucat juga. Si Acep bilang, udah nyalain lagi tuh mobil. Si Acep tuh. Nah, ketika dinyalain, si ya sambil nyalain juga si Sodik ini bilang, udah tahu mogok, udah tahu kagak bisa dinyalain. Sambil ketus lah ya, bilang kayak gitu. Cuman anehnya tuh nyala. Kita cobain nyala lagi mobilnya. Nyala. Udahlah gitu kan lanjutkan perjalanan. Pergi aja. Itu tuh sekitar jam 8 lah karena udah emang agak lama juga tuh di situ. Jam 8 udah singkat cerita sampailah di rumah si Acep ini ya. Di situ tuh ya biasalah ya ketawa ketiwi lah ya. Oh berarti si Acep itu tuh dia yang mengadakan acaranya itu di rumahnya di Subang. Ya sebenarnya teman-teman itu yang mengadakan Ya, acara cuman si Acep ikut dari Bandung. iya tempatnya tuh di rumah si Acep. Oh, Karena kebetulan si Acep kan emang kerja di Bandung. oh, jadi sekalian ya bareng. Nah, Oke. nah, yang cerita ketika pukul 12 malam sebenarnya mereka itu udah niatan untuk udahlah nginep aja gitu. Ya. Cuman pacarnya si Sodik ini minta pulang. Pokoknya minta pulang nggak tahu kenapa pokoknya jadi rudet lah gitu si awet teh. Si Acap ini kan bilang ya udah kalau pulang pulang aja kalian soalnya gua mau di sini aja gitu. Nah di situ tuh yang 5 orang yang berniat untuk pulang lagi mereka tuh runding dulu ini mau pulang atau enggak gitu. Kalian udah malam juga ya? Keadaan udah malam padahal si Acep udah bilang udah nginep aja nggak akan bener. Si Acep udah bilang gitu. Cuman terserah balik lagi ke kalian gitu. Karena si pacarnya si Sodik ini agak apa ya? Ya agak ribet lah ya. Kalau Indonesia-nya tuh. Si Sodik bilang, udahlah gua balik lagi aja. Terserah kalian mau di sini nggak atau ikut balik. Nah, kata 3 orang gitu tuh, ya udahlah balik lagi aja gitu. Oh, dan akhirnya mereka sepakat untuk kembali pulang gitu ya? Iya, cuman kan si Acep mah diem lah di situ. Jadi cuma 5 orang yang balik lagi. Ya udahlah, setengah 1 malam mereka memutuskan untuk pulang ke rumah ke Bandung. Ketika ya lumayan ya masih di daerah Subang lah ya. Mobil ini tuh pecah ban. Turun si Acep. Karena kan untungnya juga ada ban serep lah ya. Oh, ada bawa ya? Bawa ban serep. Pokoknya bawa peralatan lah. Nah, turun lah ya. Dia tuh sambil ketus. Apalagi sih gitu kan. Gangguan lagi. Ganggu banget gitu. Ganti aja lah. Ban serepnya diganti. Temennya juga bantu ganti gitu ya? Enggak, itu si Solik doang yang ganti. Oh, sorry doang. Karena udah ya udah bisa lah ya bisa dibilang.
udah kepegang mungkin ya. Nah ketika itu udah lah, berangkat lagi, udah beres kan itu, berangkat pas banget ketika ditanjakan MN lagi, dia melihat ada segerombolan orang di situ tuh. Dia tuh berhenti, memutuskan untuk berhenti karena mungkin ada yang kecelakaan, pikir si Sodik ini. Nah dia berhenti tepat di sebelum rombongan itu gitu. Jadi agak jauh lah. Ketika dia memutuskan untuk nyamperin lah ya, karena dia juga bilang ke teman-temannya, bentar-bentar itu kayaknya ada yang kecelakaan. Oh iya iya itu, karena mereka semua lihat lah. Ya. Nah ketika dia samperin si Sodik ini nyamperin, karena kan keadaan tuh sendiri lah ya, dia nyamperin. Ketika dia nengok, karena emang kayak yang ngeliatin satu objek gitu, rombongan itu tuh. Nah dia tuh nengok, kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi segerombolan orang itu melihat ke arah mana tuh? Ke bawah, Ke bawah dia tapi bilang, nggak ada apa-apa. Wah, Nah, nah ketika itu tuh sontak yang lebih kagetnya lagi, nah, dan menurut gue ini paling creepy, si rombongan itu tuh serentak semua nengok ke si Sodik ini. Tapi teman-temannya lihat itu. Teman-temannya lihat. Oh, lihat sekarang Iya. itu. Nah di situ tuh si Sodik tuh, loh kok kenapa gitu, kok pada ngeliatin gua gitu, karena posisinya tuh pucat banget semua rombongannya tuh, pucat. Ngeliatin ke si Sodik ini. Dia coba mundur sekitar 3 langkah. Salah satu seseorang rombongan itu ada yang nunjuk lagi, dan posisinya tuh wajahnya tuh lah sama kayak yang waktu Sebelumnya? awal. Tapi itu si Sodik doang yang turun tuh. Iya si Sodik Oh. doang. Nah di situ dia kan kaget, Udah mulai rasa takut ya. udah takut. Dia coba lari ke belakang kan, lari ke mobilnya. Dia tutup mobilnya, dan si rombongan itu tuh nyamperin ke arah mobil. Sekarang mobil. Pokoknya pada lari ke arah mobil. Dan di situ mobilnya pokoknya digoyang-goyang gitu, digoyang-goyang. Cuman nggak bilang apa-apa. Jadi kayak bergumam aja gitu di mulutnya tuh. Jendelanya juga ditutup ya. Jendela udah kan ditutup. Digoyang-goyang, semua serentak di dalam mobil tuh udah pada takut banget. Nah, digoyang-goyang, dan jadi digoyang-goyangnya tuh arah sisi kiri dan sisi kanan doang. Ya. Nah, yang satu orang yang nunjuk itu di depan kap mobil. Masih nunjuk. Nunjuk sambil kayak gimana ya, gaya goyang-goyang gitu lah pokoknya. Kayak goyang-goyang gitu, kayak ke apa ya? Kegirangan gitu lah. Kegirangan. Ini gede banget. Nah, anjir, di sini si Sorik ini makin gemeter. Wah, pokoknya kaget karena dia mikir ini ada apa gitu kan. Nah, karena kepanikan itu tuh, ya emang ya gimana, mobilnya tuh kayak goyang-goyang banget lah. Nah, di situ dia memutuskan untuk udah semua serentak berdoa gitu kan. Dan si Sodik ini sama teman-temannya memejamkan mata. Ya karena panik ya. Ya. Sambil berdoa memejamkan mata. Nah, di situ ketika dia buka matanya, semua rombongannya itu hilang. Setelah menenangkan diri berdoa gitu ya. Nggak ada pokoknya. Tiba-tiba nggak ada pokoknya. Nah di situ dia coba untuk nyalakan mobil, karena keadaan langsung mati kan mobil. Dia coba nyalain mobil, dia maju lagi, dan di situ dia buka jendela, terus ngelempar 3 buah rokok sambil bilang maaf. Oh, minta maaf. Dia udah mulai atas omongan saya gitu. Dia lempar. Dan di situ alhamdulillahnya nggak kenapa-kenapa. Akhirnya berangkat kembali pulang itu dengan aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah, cuman di akhir cerita ini dia tuh menanyakan atau menceritakan ke si Acep ini. Ke temennya ya. Dan si Acep ini bilang,
ke si Sodik, ya makanya kan gua orang sana, harusnya lu apa ya, nurutin apa kata gua, Ya seenggaknya kalau tidak percaya juga menghargai lah ya. menghargai. Karena kata si Acep tuh sebelumnya cerita-cerita yang pernah didengar sama si Acep, teman tongkrongannya tuh sama yang ya apa ya, tidak percaya dengan hal yang kayak gitu. Nah ketika melewati jembatan tanjakan itu, dia tidak sopan lah. Sama ya. Ketika pulangnya kecelakaan dan naas, teman tongkrongannya itu meninggal dunia karena Sampai terlindas. meninggal ya. Ya selain dari hal mistis juga ya, kalau misalkan di jalan apalagi daerah Subang kan rawan ya. Iya, Ya seharusnya bisa lebih fokus, berhati-hati, dan apalagi pada saat tanjakan itu ya seharusnya bisa menghargai lah ya. menghargai aja gitu karena kan udah rumornya udah kemana-mana gitu kan. Udah populer juga ya. Terkenal. Dan ini tuh misterinya tuh yang tadi nunjuk-nunjuk itu siapa tuh? Soalnya hanya satu orang yang nunjuk. Nah itu Kan masih menjadi misteri ya. masih menjadi misteri. Dan mungkin nantilah kita bahas, soalnya gue juga kan belum sepenuhnya tahu nih apa sih sejarahnya ditanyakan ini itu yang begitu populer di Jawa Barat ini kan ya. Ya. Bahkan ya mungkin satu Indonesia juga pernah mendengar gitu ya. Gitu. Nanti mungkin kita bahas ya. Boleh, Menarik boleh. juga nih. Karena gua juga emang agak pernah mendengar sejarah sebelumnya Lu gitu. sebelumnya pernah lewatin situ. Ya pernah gua juga. Nah makanya dari cerita Sodik ini, jadi gue keinget dan penasaran gitu. Penasaran buat ngangkat sejarahnya atau misterinya lah di Tanyakan Emeng. Karena ya gua juga waktu melewati itu nggak ngelempar rokok itu, cuman ya nggak naib si Ya, si Dik biasa si Sodik saja juga gitu ya. ya. Ya kembali lagi sih kalau masalah hal itu, mau percaya tidak percaya, dan mungkin lu kebetulan waktu itu lagi dilindungi lah ya, Dilindungi ya. gitu. Jadi Oke. alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, ya gimana ya? Karena menurut gua yang penting itu adalah ucapan dan Betul sekali. perilaku Ucapannya. kita gitu. Betul. Udah. Mungkin makhluk lain juga tahu ya mana yang mengganggu atau tidak gitu ya. Itu, Mereka betul. akan merasa terganggu atau tidak, mungkin mereka tahu ya. Iya. Dan di sini juga kita dapat pelajaran. Ya pokoknya selalu berhati-hati ya dimanapun, Dimanapun. kalian mau berangkat kerja, mau jalan kemanapun itu. Apalagi melewati yang Jalan-jalan rawan lah ya. jalan-jalan rawan dan populer, udah terkenal mistisnya gitu. Mungkin itu saja ya. Ya, boleh. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di pembahasan tanyakan Emen ya. Iya, Ini menarik ini sejarah-sejarahnya. kayaknya, gitu. Sama ini juga sih, nah, gue juga penasaran sama apa ya, tanyakan pengantin gitu kalau nggak salah, nggak tahu. Curup mungkin. Itu ayah Oh, beda. Ya, beda. Sarua jalan, sama jalan. Nah, mungkin itulah sekalian ya. Nggak tahu tanyakan, nggak tahu pengkolan ya. Gue lupa lagi. Sekalian sama yang tanyakan Emen. Oke. Mungkin itu saja yang bisa diceritakan oleh Kumis Podcast. Iya. Pokoknya buat Sodik terima kasih. Makasih banyak udah mengirim ceritanya Ya ke Kumis Podcast. karena itu tuh bentuk support untuk kita juga lah ya. Nice. Makasih lah pokoknya untuk Buat Sodik. kalian kawan kumis, ambil saja hikmahnya ya, tinggalkan negatifnya. Iya. Maaf juga kalau misalkan kita ada salah-salah kata dalam pengucapan atau ceritaannya ya. Betul, karena di sini kita hanya untuk menghibur. Ya, Ya bisa dibilang bisa menghibur mungkin lah ya. menghibur atau menyuarakan lah ya seperti yang dialami orang-orang. Dan terima kasih ini tidak lupa buat kalian kawan kumis yang setia mendengarkan ya. Sampai sekarang di episode sampai berapa ya? Sekarang tuh 50 ya, ini video yang ke-50 ya. 50 kayaknya ya. Iya 50. Bukan. Ini 50 lebihan lah ya. Iya 50 lebih. Gua juga lupa sih. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup aja. Ya, kami Kubis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu di episode berikutnya.